Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat ya, sehat. Baik. Eh, Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan atau mengikuti proses belajar mengajar yang kita lakukan setiap hari di sekolah, terutama di kelas kita ini, kelas 9A. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kepada anak-anak sekalian untuk sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita pagi ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, menjadi bekal kita ya di kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, tentunya terutama kesehatan kita di sekolah ini. Ya, baik. Tentunya Bapak pada pagi hari ini sudah menyiapkan materi. Materi kita pada bab yang pertama ini adalah ya, meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Apa yang menjadi pokok dari materi kita hari ini? Yang menjadi pokok materi kita hari ini adalah mengenai hari kiamat. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, kita akan membahas hari kiamat. Ya, baik. Saya buka slide yang pertama. Ya, yang pertama adalah pengertian hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Iya, ya silakan dibaca. Hari kiamat menurut istilah adalah hari akhir, hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Jadi, berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah bukan hanya di muka bumi, tetapi yang dimaksud di sini adalah seluruh alam semesta. Ya, benar, seluruh alam semesta. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Jadi, beriman kepada hari akhir berarti kita harus meyakini sepenuh hati. Kita menanamkan keyakinan di dalam hati kita, ya, bahwa hari kiamat itu pasti akan benar-benar akan terjadi. Bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudian di dunia ini hanya merupakan tempat persinggahan. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kehidupan manusia itu bagaikan seorang musafir yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Ya, seorang musafir yang sedang melaksanakan perjalanan jauh yang hanya singgah sebentar untuk sekedar melepas dahaga. Artinya apa? Artinya bahwa kita hidup di dunia ini hanya semata-mata kita seperti seorang musafir tadi, hanya singgah sebentar, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tujuan akhir kita, yaitu apa? Tujuan akhir kita adalah akhirat. Nah, untuk menuju akhirat, itu perlu ada bekal yang harus kita siapkan. Bekal itu berupa apa? Bekal berupa amal perbuatan kita. Tentunya amal yang baik. Oke. Kemudian, hari kiamat. Menurut Al-Quran, itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, kiamat kubra.
Yang kedua adalah kiamat sugra. Kiamat kubra itu artinya kiamat besar. Dan kiamat sugra adalah kiamat kecil. Benar. Nah, seperti apa kiamat sugra dan kiamat kubra ini? Kiamat sugra, kita lihat. Nah, ini. Kiamat sugra menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk hidup. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsi za'iqatul maut wa innama tuwaffu ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, yang dimaksud dengan kiamat sugra ini adalah merupakan kiamat kecil. Contoh kematian seseorang itu contoh kiamat sugra. Kemudian apalagi terjadinya bencana alam. Bencana alam ini banyak. Ada tanah longsor, ya. Kemudian bisa jadi banjir, ya, gempa bumi, tsunami. Itu merupakan contoh-contoh dari kiamat kecil. Ya. Kenapa kematian seseorang disebut kiamat kecil? Ya, karena kematian seseorang itu menandai berakhirnya kehidupan dia di dunia. Untuk selanjutnya menunggu di alam kubur sampai hari kiamat. Ya, oke. Kemudian, di sini ada alam kematian. Pasca kematian, setiap manusia itu memasuki alam barzah, yaitu alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita semua digiring di padang mahsyar, itu ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu merupakan tempat persinggahan kita sampai tiba waktunya. Kapan tiba waktunya? Pada saat terjadinya hari kiamat. Kiamat kubra tentunya. Sampai seluruh alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan menunggu. Ya. Kemudian ketika kita berada di alam barzah, itu ada beberapa hal yang harus kita hadapi. Setiap umat manusia pasti akan mengalami ini. Yang pertama ada yang namanya pertanyaan kubur. Ya, sejak manusia dikebumikan atau telah dimakamkan, itu ada malaikat yang akan datang menanya kita, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, apa yang dilakukan? Mereka melakukan pertanyaan kubur. Ya, salah satunya adalah ya tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, kemudian siapa nabi kita, imam kita, kiblat kita di mana. Tentunya orang-orang yang selama hidupnya itu selalu melaksanakan amal kebajikan, amal kebaikan, pasti insya Allah pasti akan dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan ini. Sebaliknya, ya, jika manusia selama hidupnya di dunia itu selalu melaksanakan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, itu pasti mustahil tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak mampu menjawab itu? Ada yang namanya siksa kubur. Kita akan disiksa di sana. Diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan orang-orang yang musyrik. Ini yang akan kita bahas secara lebih detail. Kiamat kubra itu adalah merupakan kiamat besar. Kiamat besar di sini adalah apa? Adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa
Yang hancur itu bukan hanya alam dunia, tetapi apa? Tetapi seluruh alam semesta. Alam semesta kita ini luas. Di dalam alam semesta itu ada planet-planet yang telah kita ketahui secara bersama-sama. Ada planet selain bumi, ya. Ada kemudian yang namanya galaksi. Ada kemudian namanya langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Itu namanya alam semesta. Dan semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eh, kemudian periode hari akhir. Jadi, selama periode hari akhir ini ada beberapa peristiwa yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as ini adalah dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kuburnya. Ya, makhluk di sini adalah kita, manusia, dan bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemana? Ke tempat yang namanya padang mahsyar. Kita ini yaumul mahsyar. Ya, tahapan selanjutnya adalah yaumul mahsyar sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia. Tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ya. Quran surat Al-Kahf ayat 47. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia. Jadi seluruh catatan amal baik kita akan dihitung secara teliti oleh Allah. Seluruh catatan amal keburukan kita akan dihitung sebaik mungkin secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Jadi di sana manusia tidak ada yang menyangkal bahwa oh, saya tidak pernah melakukan ini. Semua ada buktinya. Ya, semua ada buktinya. Jadi catatan-catatan amal kita selama hidup di dunia akan diperlihatkan di sini. Kemudian Kemudian ya di sini Allah berfirman pada Quran surat Al-Kahf ayat 49. Ya, bisa anak-anakku baca sekalian ya. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita Nah, di sini ada Yaumul Mizan. Ya, apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah timbangan yang adil. Hari pertimbangan amal baik dan amal buruk. Jika yang tadi Yaumul apa tadi? Ya, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal baik. Setelah dihitung kita punya catatan amal. Kemudian kita ditimbang amal baik dan amal buruknya. Nah, apabila amal buruk kita lebih berat daripada amal baik, maka tempat kita sudah pasti di mana? Ya, sudah pasti di neraka. Apabila timbangan amal baik kita itu lebih berat dibandingkan amal buruk, tentunya balasan terbaik kita adalah surga. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu melaksanakan perintah Allah ketika hidup di dunia, maka balasannya adalah surga. Nah, setelah kita mengalami hari pertimbangan amal baik dan amal buruk tadi, manusia kemudian akan digiring menuju jembatan Sirat. Apa ini jembatan Sirat? Jembatan Sirat ini adalah jembatan yang membentang antara dua tepi ya, dua tepi antara neraka dan surga. Nah, apabila orang yang amal baiknya itu lebih banyak, lebih berat ketimbang amal buruk, tentunya dalam melintasi jembatan sirat ini, dia pasti akan mendapatkan keselamatan sampai menuju surga. Sebaliknya apabila orang-orang yang catatan amal buruknya itu lebih banyak, lebih berat ketimbang catatan amal baik, tentunya dalam melewati jembatan sirat ini pasti akan jatuh. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke bawah tentunya, bukan ke atas ya. Ya.
Di bawah itu sudah ada menggelembung ya api neraka. Jadi mulai dari jembatan Sirat saja itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu sudah tidak akan selamat, tidak akan berhasil menuju ke surga. Ya. Kemudian Yaumul Fasal. Yaumul Fasal adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasib orang yang beriman dan orang kafir di akhirat kelak. Nah, keputusan Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 14 sampai 15 dan yang artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Ya, celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Nah, keputusan Allah ini ada dua. Orang-orang yang tadinya timbangan amal baiknya lebih berat, maka dia akan ditempatkan di surga. Ya. Kemudian, orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat ketimbangan amal baik, maka dia akan ditempatkan di neraka. Nah, jadi tujuan kita manusia ini hidup di dunia ya hanya ada satu, yaitu ya tujuan kita yaitu akhirat. Akhirat itu ada dua, ya. Ada dua tempat manusia di sana, yaitu ada namanya surga dan ada namanya neraka. Itulah tempat kita tinggal, kita akan kekal abadi selama-lamanya di sana. Tidak sama dengan kehidupan kita di dunia yang tadi hanya sementara. Kemudian kita di akhirat ini akan selama-lamanya hidup di sana. Orang-orang yang masuk neraka akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Kemudian orang-orang yang masuk surga akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati kenikmatan surga yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, yang tidak pernah kita lihat keindahannya di dunia ini. Ya. Jadi keindahan-keindahan apa saja yang ada di dunia ini tidak akan pernah menyamai keindahan surga. Ya, tuh. Oke. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Orang-orang yang amal baiknya lebih banyak ketimbang amal buruk itu akan dibalas oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baik, itu ada pembalasan dari Allah, yaitu apa? Siksa api neraka. Sebagaimana firman Allah, ya pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan. Jadi setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia itu pasti ada ganjaran. Pasti ada pasti ada ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bisa kita lihat ayatnya di sini. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Jadi sekali lagi tidak ada yang dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mendapatkan balasan segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, pasti ada ganjaran, ada balasan yang akan diberikan oleh Allah. Baik itu balasan yang buruk maupun balasan yang baik. Oke. Ini ada pertanyaan yang sering membesar di dalam pikiran kita, ya, di dalam hati kita. Kapan kiamat itu akan terjadi? Nah, sesungguhnya ya bahkan seorang Nabi Muhammad pun itu tidak pernah mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada. Ya, baik itu malaikat, nabi maupun rasul. Ya. Karena kenapa? Karena masalah ini merupakan rahasia Allah, perkara yang gaib dan hanya Allah taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Namun, ya, ada tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, tanda-tanda yang akan diberikan oleh Allah tentang akan terjadinya hari kiamat ini. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Ya, kalau sekarang matahari masih normal, terbitnya masih di arah timur. Tetapi ketika terbit di arah barat, itu ya
kiamat akan segera datang. Kemudian di akhir zaman akan muncul yang namanya Dajjal, yang akan menghasut seluruh umat manusia. Kemudian akan turun Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ini tugasnya apa? Tugasnya untuk melawan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh Dajjal. Ya. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang berikutnya diangkatnya ilmu dari fenomena kebodohan. Ya. Jadi di akhir zaman itu ilmu pengetahuan akan kembali diangkat oleh Allah. Yang ada hanya apa? Yang ada hanya kebodohan. Kita sekarang sudah banyak menunjukkan bukti-bukti bahwa fenomena kebodohan itu sudah marak terjadi. Meskipun skalanya masih dalam skala kecil. Contoh, sekarang kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ketimbang apa? Ketimbang belajar. Itu adalah ciri-ciri diangkatnya ilmu oleh Allah. Fenomena kebodohan telah kita munculkan sendiri secara tidak sengaja, secara tidak langsung. Kemudian berlomba-lomba menghiasi masjid. Ya, masjid-masjid sekarang tidak lagi yang tidak bagus, ya. Masjid sekarang berdiri dengan sangat megah. Kemudian ditipnya sangkakala. Siapa yang akan menipkan sangkakala? Ya, tentunya salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yaitu malaikat Israfil. Sangkakala yang pertama akan ditiupkan menandai bahwa manusia akan dimatikan. Manusia apa? Manusia yang di dalam hatinya masih ada iman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak akan mengalami yang namanya dahsyatnya hari kiamat. Sebab kenapa? Sebab dia akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah. Melalui ini tadi, pertandanya itu tiupan sangkakala. Yang pertama. Sangkakala yang kedua akan ditiupkan menandai apa? Menandai akan dibangkitkannya manusia di alam kubur. Seluruh umat manusia yang telah meninggal dunia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Salah satunya adalah membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu tadi. Makanya Bapak sampaikan tadi, segala amal perbuatan kita itu akan ada ganjarannya, akan ada pertanggungjawabannya, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Hikmah. Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Hikmah beriman kepada hari akhir ini ada 3. Sebagai motivasi untuk berbuat baik. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dengan kita mempelajari, dengan kita beriman kepada hari akhir, maka sepantasnya lah kita selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan amal baik kita semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Setelah beberapa pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi, beberapa penjelasan-penjelasan yang Bapak sampaikan tadi mengenai kiamat kubra dan kiamat sugra. Selanjutnya di sini ada video yang Bapak tampilkan, ya. Anak-anakku silakan menonton video tersebut, kemudian menganalisa videonya, ya. Jadi video ini merupakan video gambaran kondisi manusia di padang mahsyar sampai ketika dia digiring pada yang namanya tadi jembatan Sirat. Jembatan Sirat di sini akan diperlihatkan pada video tersebut. Nah, tugas anak-anakku sekalian adalah menjelaskan secara singkat kondisi umat manusia di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, kondisi manusia ketika mendapatkan siksaan neraka. Nah,
Eh, Silakan ditonton videonya ya, anak-anak. Kemudian hasil daripada analisa kalian silakan dikumpulkan pada Bapak. Saya akan menunggu pekerjaan kalian, tugas kalian. Kemudian minggu depan saya akan periksa. Ya. Saya akan memintai pertanggungjawaban masing-masing siswa. Pertanggungjawaban masing-masing siswa ini akan Bapak panggil secara random di depan kelas untuk kemudian memaparkan hasil daripada analisa videonya. Silakan dikerja dulu, kemudian dianalisa secara baik-baik, kemudian tuliskan apa yang menjadi hasil analisa kalian dalam video ini. Ya. Baik, yang terakhir
Setelah kita mempelajari yang namanya iman kepada hari akhir, siswa dan siswi sekalian, marilah kita bersiap-siap. Jadi di sini Bapak ingin menghimbau kepada siswa dan siswi sekalian agar kita bersiap-siap mengantisipasi kedatangan tanda-tanda akhir zaman yang sangat fenomenal. Tanda-tanda akan merubah wajah dunia dari kondisi yang penuh kezaliman. Ya, dewasa ini menuju keadilan di bawah naungan syariat Allah dan kepemimpinan Imam Mahdi beserta Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi di akhir zaman itu, selain datangnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian akan muncul yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk memimpin umat Islam di seluruh dunia. Nah, kalau sudah muncul Imam Mahdi, berarti itu merupakan tanda-tanda besar dari akhir zaman, dari datangnya hari kiamat. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada misalnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan nanti kita bertemu secara offline. Insya Allah minggu depan, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi jangan lupa tadi tugasnya dikerja ya. Ya, kerjakan secara baik tugasnya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.